Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Desain Media Visual pada Pembelajaran dalam Jaringan atau Daring yang disusun oleh Dr. Edi Sabara MSI, Dr. Randa Sabran MPD, dan Retiana Wahrini SPD MPD. Adapun latar belakang pada penelitian ini yang pertama yaitu proses belajar mengajar konvensional memiliki banyak kekurangan. Tidak semua peserta didik memiliki kompetensi dan daya serap dalam menerima materi pembelajaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung membosankan. Yang keempat, pendidik dituntut untuk memiliki kreativitas dalam mengajar. Dan yang kelima, proses belajar dengan menggunakan media visual untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana desain media visual pada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Yang kedua, bagaimana kelayakan desain media visual pada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dan yang ketiga, bagaimana kualitas desain media visual pada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu media visual. Media visual yaitu semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media pembelajaran visual sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar karena media visual memiliki peran yaitu memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Adapun Istilah daring merupakan akronim dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia kelas virtual, CD-ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online, animasi, dan video streaming online. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dalam pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Lama penelitian kurang lebih 8 bulan. Metode penelitian. Dalam metode penelitiannya, teknik pengumpulan datanya yaitu angket atau kuesioner. Teknik analisis datanya yaitu deskripsi kuantitatif sesuai prosedur pengembangan desain yang dilakukan. Adapun hasil penelitiannya yaitu penilaian ahli materi. Pada tabel ini aspek yang dinilai yaitu tujuan, ketepatgunaan, mutu teknis, tingkat kemampuan siswa, dan manfaat. Adapun dalam tujuan yaitu jumlah butirnya 2, skor yang harus dicapai yaitu 8, jumlah skor yang didapat yaitu 8, rata-rata skornya 4, presentasenya 100%. Untuk aspek keterpatgunaannya jumlah butirnya 4, skor yang harus dicapainya 16, jumlah skor yang didapat 16, rata-rata skor 4, presentasenya 100. Mutu teknisnya jumlah butirnya yaitu 7, skor yang harus dicapai 28, skor yang didapat 21, rata-rata skor 3, presentasenya 75%. Tingkat kemampuan siswa yaitu jumlah butirnya 5, skor yang harus dicapai 20, skor yang didapat yaitu 18, rata-rata skor yaitu 3,6, sehingga presentasenya 90%. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu jumlah butirnya 7, skor yang harus dicapai 28, jumlah skor yang didapat 28, rata-rata skor 4, presentasenya 100. Jadi totalnya jumlah butir 25, skor yang dicapai 100, jumlah skor yang didapat 91, dan rata-rata skor yaitu 3,64 sehingga presentasenya 91%. Dengan demikian, jumlah keseluruhan rata-rata penilaian oleh ahli materi mendapatkan presentase sebesar 91%, sehingga pengembangan media pembelajaran video tutorial memenuhi kriteria sangat baik.
Penilaian ahli media. Adapun aspek yang dinilai yaitu komunikatif, kreatif, audio, visual, animasi, tata letak atau layout. Sehingga pada komunikatif yaitu jumlah butirnya 2, skor yang harus dicapai 8, skor yang didapat 7, rata-rata skor 3,5, persentasenya 88%. Kreativitas jumlah butirnya 1, skor yang dicapai 4, jumlah skor yang didapat 3, rata-rata skor 3, presentasenya 75%. Audio jumlah butir 1, skor yang harus dicapai 4, jumlah skor yang didapat 3, rata-rata skor 3, presentasenya 75%. Visual jumlah butirnya 2, skor yang harus dicapai 8, jumlah skor yang didapat 8, rata-rata skor 4, presentase 100. Animasi jumlah butirnya 2, skor yang harus dicapai 8, jumlah skor yang didapat 5, rata-rata skor 2,5, presentase 63%. Tata layout jumlah butirnya 4, skor yang harus dicapai 16, jumlah skor yang didapat 12, rata-rata skor 3, presentase 75%. Sehingga totalnya jumlah butir 12, skor yang harus dicapai 48, skor yang didapat 38, rata-rata skor 3, sehingga persentasenya 79%. Berdasarkan data tabel yang diperoleh, total penilaian dari ahli media dengan rata-rata sebesar 3 dan persentase sebesar 79% memenuhi kriteria baik. Adapun penelitian tanggap peserta didik, aspek yang dinilai yaitu kesederhanaan, kejelasan, kemudahan, edukatif, daya tarik. Pada kesederhanaan yaitu jumlah butirnya 5 kali 3 kali 10, skor yang harus dicapai 200, jumlah skor yang didapat 134, rata-rata skor 2,7, persentase 67%. Kejelasannya 3 kali 10, skor yang harus dicapai 120, skor yang didapat 88, rata-rata skor 2,9, sehingga persentasenya 73%. Kemudahannya 5 kali 10, skor yang harus dicapai yaitu 200, jumlah skor yang didapat 125, rata-rata skor 3,0, presentasenya 76%. Edukatif 6 kali 10, skor yang harus dicapai 240, jumlah skor yang didapat 179, rata-rata skor 3,0, presentasenya 75%. Daya tarik 6 kali 10, skor yang harus dicapai 240, skor yang didapat 176, rata-rata skor 2,9, presentasenya 73%. Jadi total semua skor yang harus dicapai yaitu 1000, jumlah skor yang didapat 729, rata-rata skornya 2,9, sehingga presentasenya 73%. Total tanggapan peserta didik dengan rata-rata sebesar 2,9 dan presentase sebesar 73% yang memenuhi kriteria baik. Hasil penerapan media pembelajarannya nilai rata-rata 73, sesudah penerapan media yaitu 80. Persentase ketuntasannya sebelum penerapan media yaitu 33%, sesudah penerapan itu menjadi 76%. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa hasil belajar peserta didik setelah penerapan media pembelajaran visual dapat meningkatkan hasil belajar. Kesimpulannya yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis media visual untuk pembelajaran daring dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.